Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Mulyana di pembelajaran 4, masih di tema 2, subtema 2, kelas 5, tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Yuk kita simak baik-baik ya. Kegiatan pembelajaran pada kali ini masih terkait dengan teks ya, dan kata tanya. Lalu ada tentang kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, serta diskusi pengaruh dari kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kompetensi yang dikembangkan ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tentunya sikap cermat, teliti, dan juga dapat menghargai pendapat teman. Ini pemetaan kompetensi dasarnya adalah muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau kali ini adalah kalian makin mantap dengan penggunaan dan bagaimana menjawab kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu kamu membaca informasi, juga mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, itu adalah contoh kegiatan diskusi ya. Diskusi kecil di rumah adalah contoh yang sederhana. Bagaimana kita meminta pendapat, meminta bantuan, dan seterusnya. Ini ada cerita tentang tanggung jawab adik. Ya, kalian bisa baca bagaimana adik, kemudian Kak Nina dan keluarganya. Ya, ini cerita pendek ya dari seorang adik. Kalian juga bisa bercerita tentang kisah hidup kalian dari cerita-cerita pengalaman menarik, menyenangkan, menantang, menakutkan, dan lain sebagainya. Ya. Kalian bisa langsung membacanya, disimak baik-baik. Ini ada di buku tema kalian. Agak cepat ya. Oke. Nah, dari cerpen tadi tentang yang berjudul tanggung jawab adik, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab adik? Oke, kemudian yang kedua, berapa anggota keluarga adik? Yang ketiga, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina? 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Selanjutnya 8. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Dan 10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Nah, ini yang tadi ya, informasi, dan kamu bisa menjelaskan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama adalah produksi. Apa ya? Nah, seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misal gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan, seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Itu ya. Yang kedua, distribusi. Nah, kamu setiap hari makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu.
Untuk mendatangkan bahan, makanan, dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ingat ya, itu adalah distribusi. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Nah, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jelas ya. Baik, tantangan dan refleksi. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutmu, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan ya. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Isi di dalam tabel. Formatnya sudah ada di buku tema kalian. Lalu, diskusi dengan kedua orang tua kamu, kegiatan konsumsi apa saja yang terjadi di dalam keluargamu. Oke, selesai pembelajaran 4 kali ini. Tetap semangat dan siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.